Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Rabu, Oktav Paskah 3 April 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami selalu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu, telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai, kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Tuhan Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar
ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, perikop Injil hari ini mengisahkan perjalanan dua orang murid Yesus ke Emmaus. Dalam perjalanan mereka bercakap-cakap tentang Yesus yang mereka akui sebagai nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa Israel. Yesus yang mereka harapkan akan membebaskan mereka dan bangsa Israel dari penjajahan, telah dihukum mati oleh imam-imam kepala, dan telah lewat 3 hari menurut keyakinan mereka. Yesus belum juga bangkit. Berita tentang kebangkitan Yesus telah disebarkan oleh para perempuan dan para murid lain. Namun, kedua murid ini belum percaya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus akhirnya menjumpai mereka yang sedang berjalan. Namun, mereka tidak mengenal Yesus yang berjalan bersama mereka. Hati mereka masih tertutup. Sepanjang perjalanan, Yesus menjelaskan tentang seluruh isi kitab suci. Mereka mengalami kegembiraan yang luar biasa. Hati mereka berkobar-kobar, namun tetap tertutup sehingga tidak menyadari bahwa saat itu Yesus sedang berjalan bersama mereka. Karena sangat terkesan akan penjelasan Yesus tentang kitab suci, mereka kemudian mendesaknya untuk menginap. Ketika mereka makan bersama, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Barulah mata mereka terbuka dan mengenal Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pengalaman kedua orang murid dalam perjalanan ke Emmaus mengajarkan kepada kita akan kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidup, panggilan, dan karya kita. Tuhan selalu dan senantiasa menyertai kita. Ia hadir bekerja bersama kita. Namun terkadang seperti kedua orang murid yang melakukan perjalanan ke Emmaus, kita kurang menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan cobaan, kita menjadi cepat putus asa dan hilang harapan. Kita menjadi lupa bahwa ada seseorang yang selalu setia mendampingi kita, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, melalui perikop Injil yang kita dengar bersama pada hari ini, marilah kita sekali lagi membaharui iman kita, menyadari kembali akan kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu dan senantiasa menyertai kita setiap saat.
Dan marilah kita juga jangan jemu-jemu untuk datang dan mengalami kasih Tuhan di dalam Ekaristi. Ekaristi yang adalah puncak dan pusat kehidupan iman kita, mengajak kita untuk sekali lagi percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di sana. Marilah kita selalu juga mencintai Ekaristi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.